Presiden 2025 akan dibuka dengan kick-off hari Minggu malam, dibuka dengan pertandingan Oxford United kontra Indonesia All Star. Lalu seperti apa peluang menang, itu yang akan kita bahas. Bro, kita sudah tampilkan di sini bintang-bintang Indonesia Betul. All Star. Kita mau bahas kulik-kulik lagi soal Piala Presiden, dan pemirsa juga. Kita mau sampaikan juga bahwa kita mau yang ringan-ringan aja tadinya sebenarnya, tapi ternyata judulnya minim pemain bintang, berat juga nih sebenarnya. Gimana menang ya kalau minim pemain bintang? Iya, ya? betul sekali. Jadi kita tahu bahwa sudah dari 55 pemain yang sebelumnya disediakan sebagai draft lah oleh pihak penyelenggara dan dipilih secara voting oleh para penggemar sepak bola, sudah ada 30 nama yang akhirnya mengerucut menjadi 30 nama yang nantinya akan tampil di Piala Presiden 2025. Mewakili Indonesia All Star. Mewakili Liga Indonesia All Star. Nah, pemirsa jangan berpikir bahwa ini seperti Liga Perang Bintang di tahun 90-an. Karena Perang Bintang tahun 90-an semuanya itu adalah pemain-pemain bintang memang dari wilayah timur, wilayah barat. Lalu masuk ke tahun 2000 ketika Liga Super Indonesia atau ISL, ada juga Perang Bintang juga, itu juga merupakan bintang-bintang yang saat itu memang sedang bersinar. Namun untuk kali ini memang namanya Liga Indonesia All Star, tapi mungkin agak keberatan nama nih karena tidak terlalu banyak All Star di dalamnya. Iya, karena dari 30 nama boleh dikatakan sangat minim pemain-pemain yang boleh dikatakan sebagai bintang di Liga Indonesia musim kemarin. Tidak ada nama Stefano Lillipali di sana, tidak ada nama Hernando Ari di sana, tidak ada nama Nadeo di sana. Terus Malik Rizaldi juga tidak ada. Tapi ini pilihan supporter Betul, bola. ini adalah pilihan supporter. Jadi cuman memang pilihan supporter bahan bakunya udah disediakan sebelumnya dan memang minim bintang. Oh, dari 50 itu dari 55 itu juga sebenarnya tidak ada terlalu banyak opsi ya. Terlalu banyak bintang dan tidak ada pemain asing. Karena kita tahu bahwa sebenarnya pemain asing ini adalah menjadi kunci dari Liga 1 musim lalu. Mereka jumlahnya 8 di setiap tim dan mereka sangat mendominasi di pemain-pemain kunci lah di setiap klubnya. Jadi tanpa pemain asing sebenarnya agak boleh dikatakan berat, ya? terlalu keberatan nama sebenarnya ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini adalah beberapa, kita nggak bisa menuliskan semuanya karena cukup banyak 30 pemain, tapi kita lihat di sini ada. Ini apakah dibagi berdasarkan kategori senior dan junior? Betul, karena dari kalau kita ingat dari awal Piala Presiden bergulir dalam jumpa persnya, Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa Liga Indonesia All Star ini memang diperuntukkan untuk pemain-pemain veteran timnas dan juga pemain masa depan. Artinya apa? Artinya mereka yang dulunya pernah di timnas dan juga pemain-pemain muda yang masih dianggap mungkin menjadi bibit untuk pemain timnas masa depan. Boleh kita lihat sebenarnya di sini ada Witan Sulaiman yang paling dekat dengan saya. Witan Sulaiman ini kan kita tahu bahwa dia ada pemain timnas ya, dia bolak-balik masuk di timnas. Hanya belakangan ini memang namanya mulai terpinggirkan, apalagi sejak era Patrick Kluivert, dia sudah tidak masuk ke DSP lagi, tidak masuk dalam skuad timnas Indonesia. Namun Witan adalah salah satu pemain dengan caps yang cukup banyak di timnas Indonesia dan dia bermain untuk Persija Jakarta. Jadi di sini dia bisa jadi layak lah untuk menjadi salah satu pemain yang dianggap diandalkan gitu ya untuk di Liga Indonesia All Star ini. Lalu ada nama Irfan Jaya. Irfan Jaya ini sebenarnya pemain timnas, kalau masih ingat pada 2018 Piala AFF, Irfan Jaya ini juga ikut dalam timnas Indonesia. Pernah mewakili timnas Indonesia. Namun namanya mulai meredup dan belakangan juga tidak ikut dipanggil ke timnas Indonesia. Dia saat ini bermain dengan Bali United. Lalu ada Rico Simanjuntak. Ini satu kampung saya nih, Mon. Ini dari Siantar. Ini asli Siantar, Rico Simanjuntak. Sebenarnya dia adalah legendanya Persija. Maksudnya dia pemain yang cukup lama bermain untuk Persija, tapi musim lalu dia dipinjamkan ke PSS Sleman. PSS Slemannya degradasi, Rico kembali lagi ke Persija Jakarta. Dan Rico juga sebenarnya pernah bermain di timnas, walaupun capsnya mungkin hanya 11 kali. Dan Hansa Muyama, mungkin masih ingat lah Hansa Muyama Pratama, ini juga adalah Persija yang juga jebolan timnas Indonesia. Nah, mereka akan bergabung atau berkolaborasi dengan pemain-pemain yang ada di bawah ini. Ini mereka pemain-pemain muda semuanya. Bagas Kava ini adalah pemain yang cukup terkenal di U17, terus U23 juga pernah bermain, namun dia tidak bisa menembus timnas senior. Dan sekarang dipilih untuk bisa memperkuat Liga Indonesia All Star. Lalu ada Rizky Afrizal juga sama. Ini adalah merupakan pemain-pemain yang memang dulunya itu cukup punya nama di kelompok umur. Begitu juga dengan Zadin Faris, juga sama, dan juga Goli Zahabi. Kalau Goli Zahabi mungkin masih cukup familiar karena memang kemarin di kualifikasi Piala Dunia atau di
Piala Asia ya kemarin, U17 bersama Novarianto, dia ikut menjadi salah satu andalan di lini depan timnas Indonesia U17. Namun untuk kali ini dia tidak dipanggil ke TC yang akan berlangsung di Bali. Oke. Jadi dia fokus di sini. Kesimpulannya pemain di Indonesia All Star ini adalah kolaborasi ya antara senior, ya veteran lah kita katakan. Oke, veteran bersama dengan junior ya. Dan juga ini adalah kolaps juga dari beberapa klub ya? Iya, betul sekali. Jadi ini ada dari berbagai klub di Indonesia, cuman memang agak aneh karena ada nama pemain-pemain dari Bayangkara FC yang musim lalu sebenarnya masih ada di Liga 2. Jadi mungkin kalau bisa diganti namanya mungkin Timnas and Friends kali ya. Timnas and Friends, ini bukan Liga Indonesia Jadi All Star. Jadi benar-benar minim bintang di sini. Saya sih khawatirnya keberatan nama aja gitu, bahwa mereka ini sebenarnya belum berstatus sebagai bintang lah, boleh dikatakan di. Berarti ada kekhawatiran di sini untuk menghadapi Oxford United ya pada hari Minggu malam? Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari materi pemainnya sebenarnya cukup mengkhawatirkan, cukup boleh dikatakan jomplang gitu ya kekuatannya, karena mereka juga akan baru bergabung, berbeda dengan Oxford United yang memang satu tim yang sudah bermain dalam kompetisi musim sebelumnya. Ini harus beradaptasi dengan sesama pemain. Betul sekali. Namun ada yang menarik dari Liga Indonesia All Star adalah mereka akan ditangani oleh pelatih Rahmat Darmawan. Nah ini kita bisa dia. Lihat di slide berikutnya. Kita lihat di slide berikutnya. Yang membuat agak tenang sebenarnya. Coach Kawakan. Nah ini dia. RD Rahmat Darmawan. Saya masih ingat. Ini adalah salah satu narasumber saya yang paling sering saya hubungi saat masih di lapangan dulu. Jadi sampai sekarang masih ingat nomor teleponnya. Masih jadi sahabat ya dalam kepala, betul sekali. Jadi kita tahu bahwa Coach RD lah panggilannya, bahwa ini adalah pelatih yang memang sudah menangani banyak sekali klub Liga 1. Jadi boleh dikatakan dia cukup hafal jeroannya Liga 1 lah, termasuk pemain-pemainnya. Dia mengawalinya dulu dari Persipura. Dia namanya melambung di Persipura saat membawa Persipura menjadi juara Liga Indonesia tahun 2005. Lalu dia pindah lagi ke Persija pernah, lalu memperkuat melatih Sriwijaya yang membawa 2 piala di sana, piala yang cukup ada 3 Community Shield 1, tapi yang majornya ada 2, Liga dan juga Copa Indonesia. Lalu di Persipura juga dia juara Liga Indonesia, lalu dia juga pernah di Rans juga, terakhir di Barito. Barito saat ini degradasi, namun saat ini Coach RD dipercaya sempat handle timnas juga? Sempat, dia di U23, pernah di SEA Games 2013 dapat perak. Saya kebetulan hadir di sana melihat pertandingannya langsung. Lalu di timnas senior juga pernah, walaupun cuma sebentar, dan caretaker kalau nggak salah bersama Jackson F. Tiago dulu 2013 juga. Dan untuk saat ini dipercaya menjadi pelatih Liga Indonesia All Star. Jadi no debat ya kalau misalnya Coach RD ini punya tangan besi ya untuk bisa menghandle tim-tim yang bukan materinya pemain bintang gitu ya, untuk bisa bersinar ketika di lapangan hijau. Paling tidak memang materi pemain ini sudah mungkin dikenal oleh Coach RD, karena memang musim lalu juga dia sempat menangani, atau 2 musim sebelumnya juga menangani Barito Putra ya. Jadi dia paling tidak sudah mengenal karakter para pemain, sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk Coach RD bisa meramu tim terbaik atau starting 11-nya dia. Nah, tangan dinginnya RD diharapkan tentu saja bisa mengubah tadi tim yang kita anggap tadi sebenarnya minim bintang, menjadi sebuah tim yang memang cukup punya power dan daya dobrak yang luar biasa lah nanti di Piala Presiden 2025. Dan ini memang yang menjadi dilema untuk Coach RD adalah pemainnya ini bukanlah pilihannya sendiri ya, dan juga tidak berasal dari Liga 1. Dan waktunya yang diberikan juga cukup mepet ya untuk bisa melatih dan bagaimana meramu para pemain ini supaya bisa bermain sebagai satu tim yang bermain secara kolektif dan kemudian menang. Ya, jadi pengalaman Coach RD sangat, makanya PSSI mungkin tepat memilih RD karena memang dengan pengalamannya yang cukup luar biasa di Liga 1, itu akan memangkas paling tidak waktu yang dibutuhkan untuk membangun sebuah tim. Walaupun ini bukan pilihannya, ini pilihan voting dari pecinta sepak bola, tapi yang pasti tangan dinginnya RD layaklah untuk menangani tim seperti Liga Indonesia All Star. Oke, kalau misalnya tadi kita sudah bicara Indonesia All Star yang berada di fase A bersama dengan Oxford United dan juga Arema ya kalau nggak salah, ini Arema, ada Persib Oxford, ya, Port FC, Persib Bandung, dan Dewa United. Nah ini yang akan bersama dengan Port FC dan juga adalah Persib ya. Bandung, ya. Ini menarik sebenarnya membahas Persib karena memang salah satu atau peserta Piala Presiden 2025 yang memang boleh dikatakan paling siap, dan mereka juara Liga 1. Mereka sudah memenuhi semua kuota pemain asingnya. Saat ini sudah ada
8 pemain asing, tadi ada satu lagi tambah satu, kalau nggak salah di sini ada Patricio kalau nggak salah dari Argentina itu bermain di gelandang. Nah, mereka sudah 8 pemain asing yang direkrut untuk menggantikan pemain-pemain yang sebelumnya sudah hengkang. Jadi 8 pemain asing yang membawa Persib Bandung juara musim lalu itu semuanya keluar dan digantikan dengan nama-nama baru. Kita lihat di sini sebenarnya yang menarik adalah dari 8 nama ini ada 2 nama yang memang cukup familiar bagi para pecinta Liga 1. Di sana ada William Barros dan si Berginho. Nah, maaf, yang ini yang dulu bermain di Liga 1 untuk Arema, lalu ada Berginho untuk bermain di Borneo FC. Jadi ada 2 sebenarnya yang wajah lama, tapi pemain baru di Persib Bandung. Nah, sisanya adalah pemain-pemain yang boleh dikatakan belum pernah kita lihat penampilannya. Ada Julio Cesar, ini dari Brazil, ada Luciano Guaicochea, mohon maaf kalau salah-salah sebut. Ada Ramon Tanque juga, lalu ada satu lagi ya, Patricio tadi yang baru masuk. Nah, ini adalah semua pemain-pemain yang baru datang ke Indonesia. Jadi mereka ini baru pertama kali bermain di Indonesia. Dan masih fresh lah boleh dikatakan. Dan ini adalah kesempatan Persib untuk menguji kemampuan para pemain-pemain barunya ini. Dan dari semua ini ada satu kiper nih, ini dari Polandia. Ini kiper. Jadi menarik untuk melihat apakah wajah-wajah baru yang ada di Persib Bandung itu setara kekuatannya dengan legion asing yang meninggalkan Persib Bandung pada dan mereka ini kan juga akan main di kampung sendiri ya. Betul. Nantinya. Akan main di Bandung ya. Betul. Dan di grup B di mana nanti Persib akan melawan Dewa United. Dewa United itu pertandingan pertama adalah Liga Indonesia All Star melawan Oxford, lalu Persib melawan Dewa sepertinya. Yang merupakan runner up Piala Presiden. Betul. Jadi juara Liga 1 versus dengan runner up Piala Presiden. Nah, jadi ini seperti final, ya? Head to head nggak sih? Ini kayak final sebenarnya. Jadi menentukan siapa yang jadi juara antara peringkat 1 dan peringkat 2. Jadi kalau kita lihat Persib dengan kekuatan barunya Dewa United juga punya beberapa pemain baru juga. Ada mantan pemain Persib yang main di sana, ada Nick Wipers juga, mantan back Persib Bandung yang saat ini sudah berseragam Dewa United. Dan selain pemain asing, kita juga harus menyoroti tentu pemain lokal yang baru saja didatangkan oleh Persib Bandung. Ada nama Sadil Ramdhani di sana, lalu ada ini lokal ya? Lokal, Alfriander Dewangga, yang kita tahu adalah mantan bek Timnas Indonesia juga. Sadil juga pernah bermain di Timnas Indonesia. 2 nama ini tentunya akan menambah mentereng skuad Persib Bandung. Dan untuk jam terbang mereka juga sudah tidak perlu dipertanyakan. Betul sekali, mereka adalah pemain-pemain kunci di klubnya sebelumnya. Jadi makanya menarik menantikan seperti apa kekuatan baru dari Persib Bandung. Nah, nanti akan diuji nih di Piala Presiden 2025. Ada satu pertanyaan yang sebenarnya mengganjal ya. Untuk kalau kita balik lagi ke Coach RD, tadi kan katanya sahabat tuh. Nah, ada nggak sih curhat dari Coach RD terkait dengan, aduh mampu nggak ya saya untuk handle tim ini? Dan apalagi mungkin ada permintaan juga ya dari masing-masing klub supaya sesudah pertandingan selesai mohon dikembalikan pemain saya tanpa cedera. Sebenarnya belum. Saya belum berkomunikasi dengan Coach RD, tapi yang saya tahu sebenarnya Coach RD ini adalah pelatih yang cukup pengalaman ya. Dia mengerti semua kebutuhan klub dan juga dia tahu bahwa kapasitas turnamen yang akan dihadapi ini seperti apa. Walaupun ini memang hadiahnya cukup menggiurkan 5,5 miliar. Itu bahkan lebih besar dari league di Inggris ya kabarnya. Betul sekali. Jadi tapi yang pasti Coach RD tentu akan memahami bahwa ini adalah kapasitasnya sebenarnya sebagai turnamen pramusim. Jadi saya pikir kemampuan pemain akan bisa tampil maksimal, tapi meminimkan resiko cedera itu harusnya bisa dilakukan oleh Coach RD saat. Dan melihat hadiah yang bisa mungkin didapatkan itu sangat lumayan. Kemudian juga ada nama yang dipertaruhkan di sini, nama besar Coach RD. Thank you Bro Marco untuk obrolannya. Kita akan ngobrol lagi mungkin pekan depan. Baik, Sobat NTV, sekian NTV Sports hari ini. Kita akan jumpa lagi di NTV Sports esok. Sampai jumpa.